Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Zalfa Sabita. Saya dari program studi Administrasi Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester ini. Jadi, selama mata kuliah pengembangan diri dan personal branding yang saya pelajari, mulai dari mengenali diri dan potensi pribadi, membangun personal branding yang sesuai di era digital, serta menguasai teknik menceritakan diri secara benar. Saya juga mempelajari cara membangun reputasi dan menjaga konsistensi dalam lingkungan organisasi, serta memahami pentingnya etika dan autentisitas sebagai dasar dari personal branding yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian aspek yang paling berguna atau penting bagi diri saya yaitu mengembangkan potensi. Jadi potensi yang saya temukan selama kuliah itu public speaking. Saya sadar bahwa selama ini saya bisa dan percaya diri dalam public speaking. Karakter saya selama kuliah mulai ada peningkatan atau perubahan, mulai memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dan berani untuk mencoba hal baru. Kemudian kekuatan yang saya miliki di diri saya sekarang yaitu berani untuk kemana-mana sendiri. Kemudian tes kepribadian yang paling membantu kepribadian saya yaitu MBTI, dan MBTI saya yaitu INFJ. Kemudian momen dimana saya lebih paham dengan diri saya yaitu dimana ketika saya ditolak masuk kuliah jalur SNBT dan mandiri beberapa PTN. Jadi keterampilan yang sudah saya kembangkan selama 1 semester ini, yang pertama public speaking, mulai dari percaya diri dalam berbicara di depan umum dan menyampaikan materi. Jadi itu semua sering saya lakukan melalui presentasi. Kemudian time management, mulai dari berangkat kuliah 30 menit sebelum kelas agar tidak terlambat. Kemudian ketiga, problem solving, mulai dari memecahkan masalah dari contoh masalahnya yaitu memecahkan masalah ketika mengerjakan makalah berkelompok. Kemudian menyelesaikan masalahnya apa saja yang salah mengenai isi maupun format dari makalah tersebut. Personal positioning statement, yaitu pernyataan singkat yang menggambarkan siapa kita, keahlian kita, dan nilai yang kita tawarkan kepada orang lain. Kemudian ada 3 personal brand, yaitu kata kunci yang menggambarkan citra diri atau kesan yang ingin dibangun atau dipandang orang lain, yaitu seperti bijaksana, kreatif, dan dapat diandalkan. Unique value proposition, menjelaskan singkat yang menunjukkan apa yang membedakan diri kita dengan orang lain, mengapa orang lain harus menilai kita dengan penilaian tersebut. Kemudian ada target audience, yaitu memilih tujuan, yaitu saya akan memilih audiens yang memiliki tujuan yang sama dengan saya. Kemudian ada personal brand personality, yaitu karakter atau gaya komunikasi yang menjadi ciri khas kita dengan orang lain, membedakan kita dengan orang lain, seperti ramah, informatif, dan inspirasi. Kemudian platform yang akan saya gunakan itu tergantung kebutuhan. Jika ingin meng-share CV ataupun mencari pekerjaan, bisa melalui LinkedIn. Tapi jika ingin membuat konten di IG maupun di TikTok. Kemudian strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Beberapa strategi praktis untuk mempertahankan citra positif dan konsisten, seperti memposting secara teratur, misalnya 2 atau 3 kali seminggu, menjaga konten atau konsisten dalam membuat konten. Kemudian selalu berinteraksi sopan dan profesional dengan yang melihat. Kemudian menghindari konten yang tidak baik. Kemudian updatelah portofolio dan pencapaian secara teratur. Kemudian
selalu memberikan informasi yang benar dan bermanfaat. Dulu saya kurang percaya diri untuk public speaking karena takut untuk ditertawakan karena melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya kita tinggal melatih materi yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Kemudian jika salah, langsung perbaiki saja, dan sebenarnya orang lain tidak memperhatikan kesalahan kita. Nah, mulai dari situ saya sadar bahwa selalu percaya diri untuk public speaking ataupun hal lainnya itu penting bagi saya. Yang penting tidak melakukan tindakan yang salah dan merugikan orang lain. Kesan saya terhadap mata kuliah personal branding ini sangat baik karena materinya sangat relevan dengan saya dan dengan kebutuhan dunia kerja ke depannya, dan menyadarkan saya bahwa penting sekali untuk memahami diri sebelum membangun citra. Kemudian, setiap pembahasan mulai dari mengenali potensi, cara menceritakan diri, sampai menjaga reputasi dan menjaga etika, itu membuat saya lebih sadar bagaimana kegiatan atau perilaku kecil yang dapat memengaruhi kepribadian saya. Kemudian mata kuliah ini tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga membantu saya membentuk versi diri saya yang lebih terarah, lebih baik, dan lebih percaya diri. Kemudian plan saya ke depannya buat 6 bulan ke depan ingin menaikkan nilai saya. Jikapun sudah bagus, saya akan mempertahankan nilai. Kemungkinan di semester 3 saya akan ikut organisasi ataupun kepanitiaan. Saya juga ingin belajar bahasa Inggris di Kampung Pare, dan saya ingin menaikkan value saya. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.